Episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia hari ini akan membahas tentang The Blues yang harus puas berbagi angka dengan Leeds United dengan skor 2-2. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tentang Joao Felix yang dikabarkan ingin kembali bermain di Eropa dan kemungkinan akan berseragam biru Chelsea lagi. Lalu pembahasan yang terakhir pada episode ini yaitu drama belakang layar yang sedang terjadi di tim wanita Chelsea. Seperti apakah ulasan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu bro. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Chelsea harus puas berbagi angka dengan Leeds United dengan skor 2-2. Sempat memimpin dengan skor 2-0, ternyata tetap tidak mampu membawa The Blues mendapatkan 3 poin pada pertandingan ini. Skuad asuhan Liam Rowe Senior sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan sejak di menit awal. Umpan-umpan pendek yang mereka lakukan cukup mudah membuka celah pertahanan tim asuhan Daniel Farke. Memasuki menit ke-24, kombinasi Joao Pedro dan Cole Palmer berhasil membawa Chelsea memimpin dengan skor 1-0, skor yang bertahan sampai ke turun minum. Di babak kedua, The Blues berhasil menambah skor menjadi 2-0 melalui titik putih setelah Joao Pedro dengan konyolnya didorong oleh Jaka Bijol di dalam kotak penalti. Cole Palmer yang bertugas menjadi algojo berhasil menyelesaikan kesempatan tersebut dengan sempurna. Setelah keunggulan 2-0, Chelsea justru merasa di atas angin dan mulai terlena dengan hasil tersebut hingga pada akhirnya kelengahan mereka berhasil dimanfaatkan oleh Leeds United. Tim yang memiliki julukan The Whites bahkan mampu memperkecil kedudukan menjadi 2-1 yang kembali lagi melalui titik putih pada pertandingan ini. Moises Caicedo melakukan kesalahan fatal dengan tertangkap kamera secara jelas telah melanggar Jayden Bogle di dalam kotak penalti. Kesalahan yang tak biasa dilakukan oleh Moises Caicedo yang terkenal sering menekel lawan secara keras namun bersih dari pelanggaran. Akan tetapi kali ini kapten ketiga Chelsea itu tackle-nya justru mengenai salah satu dari pemain Leeds United. Lukas Nemeka yang bertugas sebagai eksekutor tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan berhasil mengelabui Robert Sanchez. Berselang 9 menit kemudian, Leeds United akhirnya sukses menyamakan kedudukan, lagi-lagi memanfaatkan kesalahan dari lini belakang Chelsea. Miskomunikasi antara Josh Achampong dan Robert Sanchez berhasil dimanfaatkan dengan sempurna oleh sang pemain pengganti yaitu Noah Okafor. Meskipun ada sedikit kontroversi di mana sesaat sebelum Okafor mencetak gol, salah satu pemain Leeds United yaitu Jayden Bogle terlihat jelas bola terlebih dahulu mengenai tangan kanannya. Namun baik wasit di lapangan maupun wasit VAR menganggap handball tersebut adalah accidental handball atau ketidaksengajaan. Skor akhirnya berubah menjadi 2-2. Leeds United dengan sekedipan mata dan semudah membalikan telapak tangan berhasil menyamakan kedudukan. Liam Rowe Senior tak perlu menunggu waktu lama, ia langsung bereaksi dengan melakukan pergantian pemain. Wesley Fofana dan Liam Delap masuk menggantikan Josh Achampong dan Andre Santos. The Blues bahkan nyaris kembali unggul dengan skor 3-2 jika saja peluang emas dari Cole Palmer tak disia-siakan oleh sang ikon Chelsea itu. Umpan manis dari Moises Caicedo gagal dimanfaatkan dengan sempurna oleh Cole Palmer, padahal gawang sudah menganga lebar.
Cole Palmer sendiri terlihat seperti tak menyangka bahwasanya ia gagal mengkonversi peluang yang secara XG tercatat sebesar 0,91. Tak ada lagi peluang yang diciptakan oleh kedua tim. Wasit John Brooks akhirnya meniup peluit tanda akhir pertandingan. The Blues harus merelakan untuk kehilangan 2 poin pada laga ini. Dengan tambahan 1 poin, Chelsea gagal menyalip Manchester United yang juga secara kebetulan gagal meraih kemenangan, dan The Blues juga gagal menempel ketat Aston Villa yang berada di peringkat ketiga. Walaupun hanya mendapatkan hasil seri, para fans harus tetap tenang dan tak perlu bereaksi terlalu berlebihan dengan menyalahkan Josh Asyampong atau Cole Palmer atas apa yang mereka lakukan pada pertandingan tadi malam. Kita harus ingat, Josh Asyampong adalah pemain yang masih sangat muda dan tentu saja sangatlah wajar jika ia melakukan kesalahan demi kesalahan. Semoga Josh Asyampong tak terlalu larut atas kesalahan yang ia perbuat. Dan untuk Liam Ross Senior, semoga ia tidak takut untuk tetap menurunkan Asyampong di pertandingan-pertandingan lain. Lalu untuk Cole Palmer, dengan gagalnya mengkonversi peluang emas tersebut, hal ini menunjukkan bahwa ia hanyalah manusia biasa dan kegagalan mengkonversi peluang seperti itu juga pernah dilakukan oleh bintang-bintang sepak bola lainnya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang Joao Felix yang dikabarkan oleh jurnalis asal Arab Saudi yang juga pernah menjabat sebagai juru bicara Al Nassr. Sebuah pemberitaan atau berita kontroversial yang disampaikan oleh Saud Al-Sarami, seorang jurnalis asal Arab Saudi yang juga pernah menjabat sebagai juru bicara Al Nassr, bahwa tim yang sedang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo itu ternyata sedang meminjam Joao Felix selama 2 musim dari Chelsea, bukan membelinya secara permanen. Entah apa alasan sang jurnalis membeberkan cerita itu, dan Zona Chelsea Indonesia juga belum tahu fakta yang sebenarnya. Yang kita semua tahu adalah pihak Chelsea melalui website resminya pernah memberitakan bahwa Joao Felix telah pindah ke Al Nassr secara permanen pada bursa transfer musim panas tahun lalu. Kesepakatan transfer senilai 50 juta euro yang terdiri dari biaya awal 30 juta euro dan potensi bonus atau add-ons sebesar 20 juta euro. Joao Felix sendiri memang hanya menandatangani kontrak selama 2 musim bersama Al Nassr, dan tentu saja setelah kontraknya di sana habis, Joao Felix dengan senang hati ingin kembali berpentas di Liga Eropa. Sang pemain berusia 26 tahun itu tampil sangat impresif bersama Al Nassr di musim ini. Dari 30 pertandingan yang telah dijalani, Joao Felix berhasil mencatatkan 19 gol dan 11 assist. Kolaborasi apik antara Joao Felix dan Cristiano Ronaldo telah sukses membawa Al Nassr bersaing untuk menjuarai Liga Pro Saudi yang saat ini sedang menduduki peringkat kedua dan hanya selisih 1 angka saja dengan sang pemuncak klasmen Al Hilal. Jika memang rumor peminjaman selama 2 musim itu benar adanya, maka tentu Liam Ross Senior dengan senang hati akan menampungnya di Chelsea. Enzo Maresca yang tidak berhasil mengutilize atau memanfaatkan kemampuan Joao Felix dengan baik, sehingga tak heran Joao Felix ingin hengkang dari Chelsea kala itu, dan ia juga sempat dipinjamkan ke AC Milan. Namun sejak pergantian manajer baru, dan jika memang rumor itu benar, sekali lagi kami tekankan, jika benar bahwa Joao Felix akan kembali bergabung bersama The Blues, maka tentu saja Joao Felix akan menjadi tambahan amunisi yang berharga untuk Chelsea. Sebagai kesimpulan dari berita Saud Al-Arami tentang Joao Felix, tentu kita tak boleh sepenuhnya
mempercayai pemberitaan itu. Klaim dari Saud Al-Sarami kemungkinan merujuk kepada pengaturan internal tertentu atau struktur pembayaran yang ia yakini menyerupai pinjaman. Namun jika kita melihat secara legalitas dan data resmi baik dari klub maupun dari jurnalis-jurnalis internasional kenamaan seperti David Ornstein dan Fabrizio Romano, semua pihak telah mengabarkan bahwa Joao Felix hengkang ke Al Nassr secara permanen, bukan secara pinjaman. Bagaimana menurut kalian, Blues? Siapakah yang benar di sini? Apakah Saud Al-Sarami atau berita resmi Chelsea? Jika seandainya Joao Felix bergabung lagi bersama Chelsea, mampukah ia mengunci satu tempat dalam skema Liam Ross Senior? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar, Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang update tim wanita Chelsea yang akhir-akhir ini sedang tidak harmonis. Tim wanita Chelsea sedang menjalani periode yang cukup emosional di awal bulan Februari ini dengan ditandai perpisahan tokoh kunci dan performa inkonsisten di liga domestik. Beberapa hari yang lalu, pihak klub baru saja mengkonfirmasi kepergian Paul Green dari posisinya sebagai kepala sepak bola tim wanita Chelsea setelah 13 tahun mengabdi. Kepergiannya dianggap sebagai akhir dari sebuah era karena ia adalah sosok di balik layar yang telah membangun kesuksesan tim wanita Chelsea bersama dengan sang pelatih kala itu, yaitu Emma Hayes. Banyak pihak menyayangkan kepergian Paul Green dan pihak internal bahkan mengatakan bahwa sejak Chelsea diambil alih oleh Bluco Management, budaya atau culture yang selama ini sudah dibuat menjadi rusak. Beberapa tokoh senior di klub Liga Inggris, klub Eropa, dan bahkan agen pemain telah menyatakan kekecewaan atas rumitnya birokrasi operasional yang baru di tim wanita Chelsea. Meskipun Paul Green masih menjadi tempat rujukan bagi siapapun klub yang ingin berbisnis dengan Chelsea, namun menurut pemberitaan The Athletic, di era yang baru ini, setiap persetujuan formal atas keputusan transfer harus melalui beberapa lapisan di atas Paul Green terlebih dahulu, dan diduga kuat orang tersebut adalah Paul Winstanley. Paul Winstanley yang kurang berpengalaman dalam pengetahuan tentang sepak bola wanita, diprediksi banyak pihak akan mengacaukan operasional dan menyebabkan pengambilan keputusan yang salah. Meskipun ia juga telah mendapat dukungan dan akan mencoba untuk merubah aturan tentang kontrak jangka pendek pemain sepak bola wanita, dan Paul Winstanley telah menyuarakan kekhawatiran tentang keuntungan finansial dari aspek tersebut. Sementara permasalahan di atas lapangan, The Blues wanita saat ini sedang mengalami tren negatif setelah mendapatkan kekalahan beruntun dari Arsenal dengan skor 2-0, lalu dihancurkan oleh Manchester City dengan skor 5-1 di ajang Women's Super League. Namun jika kita berbicara di Liga Champions wanita, Chelsea tampil cukup dominan dan telah memastikan diri lolos otomatis ke babak perempat final UEFA Women's Champions League di musim 2025-2026. Di tengah spekulasi performa tim, manajemen tetap mempercayai kinerja dari sang pelatih, yaitu Sonia Bompastor, dan bahkan telah memperpanjang kontraknya pada tanggal 7 Februari lalu selama 4 tahun ke depan, tepatnya hingga tahun 2030. Jika berbicara struktur kepemilikan baru, Chelsea Women kini beroperasi di bawah struktur yang baru setelah dijual ke perusahaan induk Bluco senilai 200 juta pound sterling guna membantu stabilitas keuangan klub secara keseluruhan. Sang mega bintang NBA yang bernama Giannis juga tergabung ke dalam kelompok pemilik
dari tim wanita Chelsea tersebut. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah kepengurusan tim pria dan tim wanita Chelsea sebaiknya dipisah atau disatukan saja untuk memudahkan dalam mengurusnya? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.